Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Minggu pagi sekitar pukul 7, pada tanggal 31 Juli tahun 2023, polisi menerima panggilan telepon dari seseorang di kompleks apartemen Morning Tree Park di Lakewood, Washington. Orang tersebut melaporkan penemuan mayat di samping tempat sampah di kompleks apartemen mereka. Saat polisi tiba dan memeriksa tempat kejadian perkara, ditemukan sesosok mayat laki-laki dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka tusuk dan hantaman yang parah, sehingga bagian kepalanya nyaris tidak berbentuk lagi. Setelah melalui proses identifikasi, polisi mengkonfirmasi bahwa korban tersebut bernama Leonard William, pria lansia berusia 64 tahun, yang tinggal di salah satu unit di apartemen tersebut. Leonard dikenal baik, lembut dan ramah pada tetangga. Namun Leonard juga sangat tertutup karena memiliki ketakutan terhadap dokumen identitas resmi. Sebelumnya dikabarkan bahwa Leonard sempat menjadi tunawisma sebelum akhirnya bisa tinggal menyewa di apartemen tersebut. Penyelidik berhasil mempersempit waktu kejadian setelah memeriksa CCTV di sekitar lokasi. Tampak di CCTV malam itu seorang anggota kepolisian yang datang memeriksa lokasi. Setelah diperiksa diketahui bahwa malam sebelum terjadinya peristiwa itu, ada beberapa laporan tentang gangguan kebisingan dari sebuah unit apartemen di lingkungan tersebut. Hal ini diperkuat dengan rekaman dashcam pada mobil polisi yang menindaklanjuti kejadian malam itu. Diketahui keluhan itu berasal dari unit J54 di apartemen yang sama. Unit itu dihuni oleh sekelompok remaja yang memang kerap bermasalah. Selain itu CCTV tetangga juga merekam aktivitas seorang laki-laki pada pukul 3 hingga 4 pagi, yang tampak keluar masuk ke unit J54 berlangsung sebanyak beberapa kali. Saat polisi mendatangi dan memeriksa di sekitar unit tersebut, seorang saksi mata, remaja perempuan bernama Al menjelaskan bahwa pelaku penyerangan brutal itu bernama Brody Drew Brownell, atau biasa dipanggil Chaps. Brody yang kala itu masih berusia 17 tahun dipercaya melakukan serangan terhadap Leonard saat dalam pengaruh alkohol dan narkotika. Al membeberkan bahwa Brody merekam aksi penyerangan dan penikaman itu melalui aplikasi Snapchat. Video itu kemudian dikirimkan kepada teman-temannya yang masih berada di pesta. Saksi lain, remaja laki-laki bernama DJ juga mengungkapkan bahwa Brody sempat mengirimkan pesan padanya bagaimana kondisi kepala korban yang sangat mengerikan. Berdasarkan keterangan para saksi, malam itu Brody diketahui mengkonsumsi tequila dan ganja dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam kondisi mabuk berat, Brody keluar dari apartemen dan bertemu dengan Leonard di tempat parkir. Entah apakah karena perselisihan akibat musik yang terlalu keras, atau perilaku Leonard yang tampak aneh bagi Brody, tiba-tiba saja Brody menyerang Leonard dengan sangat brutal. Pada penganiayaan pertama Brody memukuli dan menginjak kepala Leonard dan merekam sebagian dari penyerangan tersebut melalui aplikasi Snapchat. Melihat Leonard terkapar tidak berdaya, Brody kembali masuk ke dalam apartemen. Tak berapa lama Brody keluar lagi dengan membawa pisau dapur dan melanjutkan penganiayaan kedua terhadap Leonard. Brody menusuk Leonard sebanyak 7 kali di leher dan kepala. Setelah Leonard benar-benar tidak berdaya dan kemungkinan besar sudah meninggal, Brody menyeretnya ke samping bak sampah yang terletak tidak jauh dari lokasi penganiayaan. Jenazah Leonard diletakkan sedemikian rupa sehingga tertutup dan terhalang oleh struktur bak sampah. Esok paginya seorang yang tinggal di apartemen tersebut dan terbiasa memeriksa isi bak sampah, menemukan banyak cairan merah di sekitar lokasi. Ketika orang itu memeriksa dengan seksama, dia menemukan jenazah Leonard yang sudah tergenang oleh darahnya sendiri. Segera ia melaporkan penemuan itu pada polisi. Polisi melacak keberadaan Brody yang ternyata sudah melarikan diri ke rumah salah seorang keluarganya di Yelm, Washington sekitar 40 menit perjalanan dari lokasi kejadian. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, tim SWAT diterjunkan untuk melakukan penggerebekan, dan berhasil menangkap Brody di tempat tersebut, setelah mereka mengepung lokasi persembunyiannya. Karena Brody mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap,
hakim menetapkan jaminan tinggi sebesar $1,5 juta. Brody dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan resiko tinggi melarikan diri atau flight risk. Persidangan atas kasus ini dimulai pada September tahun 2024, di mana Brody disidang sebagai orang dewasa. Dia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dengan penyerangan berat. Brody mengaku bersalah atas semua tuduhan. Dia juga menyatakan penyesalan yang mendalam dan meminta maaf pada keluarga korban, serta pada pengadilan. Pengacaranya berargumen bahwa tindakan Brody saat itu dipengaruhi oleh alkohol dan narkoba serta gangguan ADHD yang tidak diobati. Namun Hakim Susan Adams menekankan bahwa tindakan yang dilakukan Brody adalah kejahatan yang disengaja, bukan impuls remaja atau pengaruh alkohol dan narkoba. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan merekam aksi brutal tersebut dan menyebarkannya pada teman-temannya. Brody juga kembali ke lokasi dengan membawa pisau dan melanjutkan penganiayaannya. Ini berarti ada kesadaran penuh ketika Brody melakukan tindakannya. Pada tanggal 6 Desember tahun 2024, Hakim Susan Adams menjatuhkan hukuman maksimal yang diizinkan untuk kejahatan tersebut, yaitu 25 tahun penjara. Dalam hukum negara bagian Washington, hukuman tersebut adalah hukuman pasti atau determinan, tidak ada istilah kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun jika Brody bertingkah laku baik, dia bisa mendapatkan remisi maksimal 10% dari total masa hukuman. Ada catatan khusus dalam kasus Brody, karena kejahatan yang dilakukan begitu kejam, kelak setelah bebas hakim menetapkan pengawasan perilaku ketat terhadap Brody selama 3 tahun setelah dia bebas. Sementara itu, remaja lain yang berada di lokasi pesta tidak dijatuhi hukuman karena bukti video Snapchat dan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa Brody bertindak sendirian tanpa keterlibatan pihak lain. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.